kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata Bandung. Apa kabarnya murid remaja, dewasa, dan senior? Kita akan belajar sama-sama dari Roma yang ke-16 ayat 12 sampai 16. Roma 16 ayat yang ke-12 sampai 16. Judul kita hari ini adalah saling menghargai di antara orang-orang kudus. Saya akan membantu membaca ayat yang akan kita pelajari hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyimaknya atau membaca bersama-sama dengan saya. Roma 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Salam kepada Trifena dan Triposa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kula kasihi yang telah bekerja keras dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Antrikus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama mereka. Salam kepada Filologus dan Julia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada semua orang kudus yang bersama mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Kau sangat baik memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tadi sudah membaca bacaan Alkitab kita melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah melayani di Roma. Surat Roma ini bukan hanya tentang teguran saja, bukan tentang nasihat saja, tetapi ditutup dengan ucapan terima kasih dari Rasul Paulus kepada teman-temannya yang sudah berjuang, merintis pelayanan di Roma. Buku kita hari ini, di buku sekolah minggu kita ini, kita diajarkan untuk saling menghargai di antara orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang di sini dimaksud adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diajari untuk menghargai. Poin yang pertama adalah saling menghargai. Di ayat yang 12 tadi kita bisa membaca bagaimana Rasul Paulus menghargai orang-orang yang sudah membantu dia dalam melayani. Sekarang Bapak Ibu, banyak sekali orang yang menghargai hanya pada pelayan-pelayan Tuhan yang terlihat melayani dengan sorotan yang besar gitu kan ya. Atau orang-orang teman kerja Bapak Ibu di kantor, di tempat kerja yang bosnya yang dihargai, tetapi teman seleting biasa-biasa saja atau bawahan Anda tidak hargai. Tapi lihat baik-baik bagaimana Rasul Paulus menghargai teman-temannya dalam pelayanan. Dia tidak memandang rendah. Dia memandang semua pelayanan Tuhan yang membantu dia adalah orang yang selevel. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama saja. Dan ucapan terima kasih ini dari hatinya yang paling dalam karena sudah saling membantu. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri, dengan ego kita sendiri. Introvertnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti membutuhkan orang lain. Karena membutuhkan orang lain, jadi mulai hargai orang lain. Kitab Matius mengajarkan kita begini, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau Bapak Ibu ingin diperlakukan baik, sayang, tidak diperlakukan dengan hormat, perlakukan orang lain dulu seperti itu. Jangan mengharapkan orang melakukan itu pada kita, tetapi kita tidak memperlakukan itu kepada orang lain. Tidak bisa. Kita harus melakukannya dulu, baru kita bisa mendapatkannya itu. Karena apa? Kita harus menjadi teladan. Rasul Paulus adalah dia rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi dia tidak memandang rendah orang-orang lain yang baru mengikuti Yesus, yang baru melayani Tuhan. Dia tidak menganggap senior dan junior, tapi dia menganggap mereka adalah teman pelayanan di dalam Tuhan, dan dia tidak direndahkan. Mulai belajar menghargai sebagaimana Paulus menghargai teman-temannya. Yang kedua adalah ketaatan dasar sikap menghargai. Buku kita ini mengajari kita tentang ketaatan demi ketaatan. Saat kita taat pada Tuhan, saat kita mulai mengikuti ajaran Tuhan, kita pasti punya satu sikap menghargai orang lain.
Kita ini adalah orang-orang yang dididik oleh firman. Pemimpin dunia biasanya pengen tempat yang empuk, yang dilayani, yang tempat yang basah gitu kan, yang terhormat, yang terpandang gitu kan. Tetapi di dalam kekristenan kita diajari bahwa semua orang adalah levelnya sama di hadapan Tuhan. Kita harus lebih dulu saling memberi hormat. Firman Tuhan mengatakan seperti itu, saling menyapa, dan kita tidak bisa hidup dengan keegoisan kita. Standar hidup kita ini tidak boleh diberikan kepada orang lain sebagai standar orang itu juga. Orang itu harus mengikuti standar saya nih. Kalau dia nggak ngikutin standar saya, punten-punten saya tidak mau. Nah, itu sikap yang tidak menghargai. Contohnya seperti ini. Saya tidak suka durian. Dari baunya dan rasanya saya nggak suka. Bukan berarti saya tidak pernah nyoba, pernah, tetapi entah kenapa di badan saya ini kalau cium bau durian itu mual, ngerasain durian itu saya seperti orang mabuk gitu. Saya udah belajar beberapa kali untuk menghilangkan itu, tetapi ternyata memang secara genetik saya memang tidak suka durian. Tetapi kalau ada orang yang memaksa saya untuk makan durian dan mulai mengejek ketidakmampuan saya untuk makan durian, itu rasanya gini di dalam hati saya. Kok bisa ya orang kok merendahkan orang lain hanya karena selera? Wah, kamu gak bakat kaya nih, gak suka durian. Sukanya begitu, saya paling sering mendengar begitu. Tetapi saya mau tanya, orang-orang di pinggir jalan yang tidak punya rumah bakalan kendala, punten ya, yang gelandangan itu, mereka suka durian, tetapi kenapa hidup mereka tidak berubah? Ini cuma istilah katanya gitu, tetapi itu sebenarnya sikap merendahkan saya. Jadi Bapak Ibu, dari sini kita belajar bahwa standar kesukaan, hobi, rasa nyaman seseorang itu beda-beda, dan kita tidak boleh memaksakan standar kita kepada orang lain. Standar yang kita pakai, dasar yang kita pakai adalah firman Tuhan. Alkitab ini menjadi standar kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi untuk ketaatan kita, kalau kita taat pada Tuhan, kita akan mulai menghargai orang lain. Kita mulai mengakui dan mulai memberikan ruang kepada orang-orang yang mempunyai keterbatasan tertentu tanpa menjatuhkan harga dirinya. Seperti Rasul Paulus, beberapa teman-temannya yang pelayanan itu punya kelemahan, tetapi dalam kelemahan mereka masih berjuang untuk melayani, dan itu yang dihargai oleh Rasul Paulus. Jadi dalam pengembangan sikap menghormati dengan cara apapun, termasuk dengan bersalam-salaman dengan ciuman kudus tersebut, harus didasari dengan kekudusan, bukan dengan motivasi yang lain. Memberi salam, memberi rasa hormat, memberi perhatian itu tidak boleh dengan motivasi tertentu. Supaya urusan saya lancar, supaya saya diberkati, supaya orang itu sering memberi kepada saya. Tidak boleh. Ketaatan menghargai orang lain supaya kita kita menghargai orang lain bukan supaya kita dihargai, tetapi kita menghargai orang lain karena kita sedang mentaati firman Tuhan. Kalau kita udah mentaati firman Tuhan, kita mulai belajar dalam ketaatan. Dalam ketaatan itu ada kasih Kristus, dalam ketaatan itu ada ketundukan. Saat kita mulai menghargai orang lain dalam ketaatan kita akan melakukannya dengan tulus tanpa motivasi yang lain. Yang ketiga, tujuan sikap menghargai. Sama seperti penjelasan di sebelumnya, sebenarnya Paulus hanya bermaksud memberikan dorongan dan motivasi kepada orang percaya di Roma agar mereka hidup saling menghargai dan mengasihi satu dengan yang lain. Saling memberi salam dan saling menghargai diteladankan oleh Rasul Paulus untuk memelihara kasih dan persatuan di antara orang kudus atau orang-orang percaya. Salam seperti itu merupakan simbol dari kasih dan kesatuan di dalam jemaat mula-mula, dan tujuannya sangat jelas, yakni untuk memelihara kasih dan persatuan di antara orang kudus. Dan ketaatan terhadap firman Tuhan dalam menjalani hidup bersama akan mewujudkan sikap saling menghargai satu dengan lainnya dan menjadi dasar hidup orang percaya.
Jadi tujuan untuk saling menghargai itu indah sekali, yaitu persatuan. Saat kita mulai menghargai, sebenarnya pecahan demi pecahan permasalahan yang ada di sekitar kita itu akan menyatu seperti puzzle. Puzzle itu terpecah-pecah, tetapi saat kita mulai punya rasa menghargai kepada orang lain di dalam ketaatan kita pada firman Tuhan, pasal-pasal yang terpecah itu akan disatukan dan menjadi kesatuan, bahkan menjadi satu karya yang indah untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pelajaran kita hari ini adalah tentang menghargai orang lain. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya ada kerukunan, ada kesatuan, ada kesehatian, visi dan misi Tuhan dalam kehidupan kita itu dijalankan. Bagaimanapun profesimu saat ini, entah kau pekerja, atau engkau pelajar, engkau pelayan Tuhan, ibu rumah tangga, atau seorang suami, istri, anak, apapun profesimu saat ini, bila engkau menanamkan ketaatanmu, menanamkan rasa menghargai di dalam ketaatanmu pada Tuhan, engkau akan dipakai luar biasa. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi erat. Kita akan tutup Alkitab kita dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar menghargai. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menghargai orang lain, bukan karena apa yang mereka punya, tetapi karena kasih Kristus kami bisa menghargai orang lain. Dan di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin.